Pejuang terhebat nomor 1. Bab 636. Vane tersenyum dingin di dalam hati saat dia melihat bagaimana pria buta itu berperilaku. Dia langsung meninju hidung orang itu. Namun, kali ini Vane meninju dengan sangat lambat. Apa yang sedang kau lakukan? Pria yang menopang pria buta itu segera menangkap lengan Vane. Kau tidak hanya merampok orang buta, tapi kau juga ingin memukulinya. Sungguh tidak masuk akal kalau kau bertindak seperti ini. Kau sungguh tidak manusiawi. Haha, kalau tebakanku benar, sepertinya kalian bertiga bekerja sama dengannya. Apa aku benar? Vane tertawa. Dia sedikit melambaikan tangannya dan menyingkirkan tangan pihak lain. Vane menatap mereka dengan tajam. Ayo, lanjutkan aktingnya. Kedua pria itu segera berjalan ke depan. Anak muda, kau berlebihan. Omong kosong apa yang kau katakan? Bagi kami, kau hanyalah orang gila. Apa yang kau katakan? Kau mengatakan kalau kita adalah satu kelompok. Tidak masalah kau menindas orang buta, beraninya kau mencoreng nama baik kami juga. Benar, pukul saja dia, kata pria yang menangkap lengan Vane tadi. Mereka bertiga dengan cepat mengepung Vane. Buk, bak, buk. Namun, Vane menendang mereka dan mereka langsung terbang keluar. Mereka jatuh ke tanah beberapa meter jauhnya, masing-masing memuntahkan seteguk darah. Bagaimana mungkin? Pria ini terlalu kuat. Orang-orang di sekitar mereka berseru karena mereka sangat ketakutan. Sepertinya dia salah satu pengawal keluarga Drake. Orang-orang dari keluarga Drake sangat kuat. Seorang pria berkata, jadi dia pengawal keluarga Drake. Tidak heran kalau dia langsung mengambil tindakan. Wanita lain juga berkata, orang buta itu berbalik untuk melihat. Dia sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat saat dia mengarahkan tongkatnya ke kiri dan kanan. Dia bertindak tenang dan berpura-pura seolah-olah dia tidak tahu apa-apa. Ah! Vane mengepalkan tangannya dan langsung meninju pria itu. Ya Tuhan, maafkan aku. Tolong maafkan aku. Kaki orang buta itu melemah dan dia berlutut di depan Vane saat dia melihat Vane akan meninjunya. Bukankah kau buta? Bagaimana mungkin kau tahu kalau aku akan memukulmu? Vane tersenyum dingin. Tindakannya yang berpura-pura memukul orang itu memang menyebabkan pria buta tersebut menunjukkan belangnya. Bagaimanapun, dia tahu betapa menakutkannya Vane setelah melihat seberapa jauh ketiganya terbang setelah dipukul. Saudaraku, maafkan aku. Aku tidak buta, aku benar-benar tidak buta. Pria itu langsung berlutut dan memohon ampun. Dia jelas tidak berani terus berpura-pura buta. Ya Tuhan, mereka benar-benar satu kelompok. Seseorang berkata dengan marah setelah mereka melihat kebenarannya. Sepertinya kita salah paham dengan gadis-gadis itu. Orang-orang ini benar-benar mesum. Para gadis yang diam-diam difoto oleh pria buta itu sangat ketakutan. Mereka salah memahami eventnya sebelumnya dan ini menyebabkan mereka langsung merasa sangat bersalah. Salah satu dari mereka segera berlari menghampiri dan memungut tongkat tipis tersebut. Dia melihat pegangannya dan berkata dengan lemah, ya Tuhan, ada tombol di sini. Pasti ada kamera kecil di bagian bawah. Banyak orang mengelilinginya dan setelah beberapa saat, mereka akhirnya melihat kamera kecil di bagian bawah tongkat. Vane tersenyum acuh tak acuh. Dia langsung menginjak paha pria yang pura-pura buta itu. Katakan, di mana foto yang sudah kau ambil? Pria itu berkata dengan ekspresi pahit di wajahnya. Foto yang aku ambil. Ambil secara otomatis di dalam. Ada kartu memori internal di dalam yang digunakan untuk menyimpannya. Bab 637. Untuk apa foto-foto itu? Vane tersenyum dingin dan terus bertanya. Aku tidak berpikir kalau itu untuk koleksimu sendiri, kan? Pria itu memandang orang lain yang menggunakan semua energi mereka untuk bangun dari tanah sebelum mengangguk. Ya, ini untuk kami berempat hanya untuk melihatnya. Kami hanya penasaran. Hanya penasaran. Ekspresi wajah Vane menjadi dingin, dia memberikan kekuatan lebih pada paha orang itu. Ah! Pria itu langsung berteriak keras. Dia sangat kesakitan sehingga pembuluh darah di dahinya menyembul. Krek! Suara patah tulang bisa terdengar dengan sangat jelas. Ya Tuhan, kekuatan yang luar biasa. Ya, pengawal keluarga Drake ini tidak bodoh. Sangat menakutkan kalau dia bisa mematahkan kaki pria itu dengan satu injakan. Haha, menyinggung orang-orang dari keluarga Drake sama saja dengan bunuh diri. Kalau anggota keluarga Drake ingin membunuh seseorang,
tidak ada bedanya dengan membunuh semut. Orang-orang di sekitar mereka mulai mendiskusikan apa yang sedang terjadi. Nona tanya, Nona Sharon dan saudari cantik ini, terima kasih banyak. Sekelompok gadis segera berjalan ke depan untuk berterima kasih kepada Vane dan yang lainnya. Haha, sama-sama. Aku, tanya Drake, seperti inilah. Bagaimana aku bisa tidak melakukan apa-apa saat kejadian seperti itu terjadi di hadapanku? Tanya tertawa dan terus berkata, namun, sebaiknya kalian lebih berhati-hati pada orang lain saat kau mengira mereka orang buta. Kalian semua harus mengamati dengan cermat apakah orang ini benar-benar buta atau hanya berlagak buta. Iya, terima kasih Nona tanya karena telah mengajari kami pelajaran. Kami mengerti. Sekelompok gadis itu mengangguk. Vane mengambil tongkat itu dan memegangnya dengan seluruh kekuatannya. Gagang tongkat itu kemudian pecah menjadi beberapa bagian. Setelah itu, dia mengeluarkan kartu memori internal. Vane berlutut dan berkata kepada pria di depannya setelah memecahkan kartu memori internal. Katakan yang sebenarnya atau kau mungkin tidak dapat melindungi kakimu yang lain. Ah! Pria itu hampir pingsan kesakitan. Dia terus berteriak keras karena itu terlalu menyakitkan. Bagaimana mungkin dia terus berbicara dengan Vane sambil menggertakkan gigi? Masih bagus dia tidak pingsan. 3 orang lainnya ingin mengepung dan menyerang Vane. Namun, mereka sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani berbicara sepatah kata pun saat menyaksikan kejadian tersebut. Mereka menundukkan kepala lalu berdiri di sana, berharap mereka akan menghilang di tempat itu. Lebih baik kalau kalian bertiga ke sini dan menjelaskannya sendiri. Kalau kau tidak mengatakan yang sebenarnya, aku akan membunuh kalian berempat. Vane melambai pada ketiga pria itu. Salah satu dari mereka menggertakkan gigi dan ketika dia mengangkat kepalanya, dia tampak lebih percaya diri. Anak muda, lebih baik kalau kau tidak membuat masalah ini meluas. Kau hanya pengawal keluarga Drake. Kau akan mendapatkan keburukan kalau masalah ini meluas. Selain itu, bukankah kartu memori internalnya sudah dihancurkan olehmu? Apa yang masih ingin kau lakukan? Haha, apa kalian mengancamnya? Tanya mulai tersenyum sebelum Vane bisa berkata lebih banyak. Dia adalah pengawal keluarga Drakeku. Kalian bahkan ingin mengambil foto adikku, Ivane. Kau tidak menyinggung dia, tapi keluarga Drake. Apa menurutmu kami akan takut? Kalau masalah ini meluas, keluarga Drake mungkin tidak dapat menanggung konsekuensinya. Mereka awalnya mengira kalau orang-orang ini akan takut ketika Tanya menyebutkan keluarga Drake. Namun, mereka tidak tahu kalau pria itu masih tersenyum dingin lalu berkata, pernahkah kau mendengar tentang Kingston Hill? Jadi kalian berasal dari Kingston Hall. Pantas saja kau begitu sombong. Wajah Tanya menjadi gelap setelah dia mendengar apa yang mereka katakan. Bab 638. Haha, apa kau takut sekarang? Keluarga tidak berguna lainnya mungkin takut dengan keluarga Drake, tetapi orang-orang dari Kingston Hall tidak takut padamu. Pria itu mulai tertawa terbahak-bahak saat melihat wajah Tanya yang gelap. Apakah Kingston Hall kuat? Lebih kuat dari keluargamu. Vane mengerutkan kening dan memasang ekspresi serius. Dia tahu dengan jelas kalau Tanya adalah orang yang tidak kenal takut dan selalu suka menciptakan sensasi bagi orang lain. Dia belum pernah melihatnya takut. Namun, Tanya takut dengan apa yang terjadi hari ini. Ini membuatnya merasa aneh. Mungkinkah kekuatan tersembunyi ini lebih kuat dari keluarga Drake? Tanya memandang Vane dan menjelaskan dengan lembut, Kingston Hall memiliki banyak pengikut dan dianggap sebagai salah satu kekuatan yang lebih terkenal di provinsi tengah ini. Selain itu, mereka memiliki cukup banyak petarung bela diri yang baik. Kekuatan mereka bisa melawan keluarga Drake. Kalau kami benar-benar memulai pertarungan dengan mereka, kami tidak tahu siapa yang akan menang. Ivane pun langsung mengangguk dan berkata, sebenarnya ini bukan bagian terpenting. Hal yang paling penting adalah kami memiliki pemahaman yang sama tentang kekuatan dalam kegelapan ini. Mereka mengembangkan milik mereka dan kami mengembangkan milik kami. Tidak apa-apa selama tidak terjadi apa-apa. Ivane berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Tentu saja, tidak apa-apa kalau itu hanya gesekan kecil. Tapi, kalau masalah ini meluas, kami akan mendapat kerugian. Bahkan kalau mereka tidak berusaha sekuat tenaga dan bertarung hebat dengan kita, kekuatan kita juga akan melemah saat itu. Tanya tersenyum pahit dan berkata,
Ya, kalau keluarga Drake kami melemah, gelar keluarga nomor satu di Provinsi Tengah harus diberikan kepada orang lain. Vane mengerti sesuatu setelah dia mendengar mereka. Tampaknya keluarga Drake tidak takut pada mereka tidak berani melawan mereka dan kemampuan mereka hampir sama. Kalau seperti itu, bagaimana mereka bisa bertarung? Namun, Vane mungkin tidak takut meski keluarga Drake takut. Tanpa mempertimbangkan bagaimana menyingkirkan Kingston Hall, apapun yang dilakukan orang-orang ini tidak dapat dilepaskan begitu saja. Saat ini, pihak lain sangat sombong dan semua orang melihatnya. Efeknya berdampak pada orang-orang sangat besar. Jadi, mari kita tinggalkan masalah ini di sini dan biarkan kita pergi, oke? Pria itu tidak berani terus menghasut tanya, dia hanya ingin segera pergi bersama pria yang berpura-pura buta. Haha, apa kau punya foto lain? Bagaimana mungkin yang aku hancurkan adalah satu-satunya yang kau ambil? Bagaimana dengan yang kau ambil sebelumnya? Vane tersenyum dan bertanya, anak muda, jangan berlebihan. Kau hanya seorang pengawal. Apa gunanya memprovokasi kekuatan seperti Kingston Hall untukmu? Pria itu menatap Vane dengan marah dan mengancamnya. Aku hanya seorang pengawal tapi aku juga seorang laki-laki. Aku bisa terlibat dalam hal apapun yang tidak aku suka, kapanpun aku mau. Vane mengangkat bahunya seolah dia tidak peduli. Aku dengar ada banyak kelompok kecil di bawah organisasi besar. Kau tidak berasal dari Kingston Hall, bukan? Kau hanya berasal dari beberapa kelompok kecil di bawah kendali mereka, bukan? Tatapan mata pria itu terlihat tidak tenang saat mendengar perkataan Vane. Vane jelas mengatakan hal yang benar. Pria itu berkata setelah melihat orang-orang di sampingnya. Anak muda, jangan katana apapun yang kau inginkan. Meskipun kami berasal dari Green Sky Hall di bawah kendali Kingston Hall, kami bukanlah orang yang bisa kau provokasi. Bab 639. Green Sky Hall. Vane berpikir sejenak lalu berkata, baik, kalian bisa pulang dulu. Pulanglah dan beritahu orang-orang di Green Sky Hall kalau aku akan datang besok. Hari ini, kami harus menyelesaikan masalah ini dan memberikan alasan yang bagus. Kalau tidak, kau tidak bisa menyalahkanku atas tindakan apapun yang akan aku lakukan. Baiklah, anak muda, kaulah yang mengatakannya sendiri. Besok, datanglah ke Green Sky Hall sendirian dan kami akan menunggumu di sana. Pria itu merasa lega dalam hati. Setidaknya, dia dan teman-temannya bisa pergi sekarang. Di matanya, Vane mencoba menemukan jalan keluarnya saat dia mengatakan kalau dia akan pergi ke Green Sky Hall sendirian untuk membuat mereka kesulitan. Pria itu memperkirakan Vane tidak punya keberanian untuk pergi ke Green Sky Hall sendirian besok. Lagi pula, jika dia benar-benar memprovokasi Green Sky Hall, itu berarti dia memprovokasi Kingston Hall. Apapun yang dikatakan Vane adalah mencari jalan keluar untuk dirinya sendiri agar Tanya yang suka pamer tidak akan malu. Setelah dia mengatakan itu, ketiga pria tersebut mengangkat pria lainnya, yang kakinya patah, dan dengan cepat pergi. Kau tidak akan benar-benar pergi besok, kan? Tidak ada yang menakutkan tentang Green Sky Hall tetapi kalau kau pergi ke sana dan memperburuk keadaan, itu akan dianggap memprovokasi Kingston Hall. Ivene tidak bisa berbuat apa-apa tetapi mengingatkan Vane. Bagaimanapun, aku mendengar kalau kepala Kingston Hall mereka bersaudara. Karena itulah, Green Sky Hall berkembang pesat meski baru saja didirikan. Kepala Green Sky Hall adalah orang yang sangat mendominasi dan licik. Vane mengangguk setelah mendengarnya. Jangan khawatir. Kalian bisa mengabaikan masalah ini. Sekarang, ini urusan pribadiku. Urusan pribadi. Ivene merasa malu setelah mendengarnya. Dia adalah orang yang bergegas ke depan untuk membantu para wanita muda itu. Akibatnya, dia disalahpahami dan dibenci oleh banyak orang. Untungnya, Vane masuk dan membongkar pihak lain dengan tepat waktu. Kalau tidak, akan sangat sulit bagi Ivene untuk memberikan penjelasan kepada semua orang. Ivene sangat bersyukur kalau Vane baru saja bertindak. Bagaimanapun, Vane telah membantunya, kalau tidak, akan sulit untuk menjelaskan kalau itu dirinya sendiri. Sekarang, setidaknya semua orang tahu kalau dia tidak bersalah. Ivene tidak tahu Vane akan mengatakan kalau semua ini adalah masalah pribadinya. Jangan khawatir, Vane sangat kuat. Aku tidak begitu paham tentang Kingston Hall, tetapi dia jelas tidak takut terhadap Green Sky Hall.
Tanya tersenyum lembut dan menatap Vane yang ada di sampingnya. Sebelumnya, mereka bersembunyi di hutan di luar kota dan melihat pemandangan menakutkan dengan mata kepala sendiri. Ada 300 master dari klan Elang. Di antara mereka ada salah satu dari 4 petarung, si botak. Pada akhirnya, Vane hanya menggunakan 10 menit untuk menghabisi semua lawan. Baiklah, aku hanya takut sesuatu akan terjadi pada Vane kalau dia pergi sendirian. Ivene masih khawatir jadi dia berkata pada Tanya. Tanya, mengapa kita tidak memberi tahu ayahmu tentang hal ini dan membawa lebih banyak orang bersama kita? Meskipun itu hanya berunding, itu pasti akan jauh lebih baik. Ya, jangan takut pada mereka. Aku akan kembali dan memberi tahu ayahku tentang hal ini juga. Aku juga akan membawa beberapa pengawal dan pergi dengan kalian. Sharon segera mengangguk saat berkata, aku bisa pergi sendiri. Kalian tidak perlu khawatir dan nikmati saja kalian bermain. Bukankah kau mengatakan kau ingin bermain komedi putar? Mengapa kau tidak pergi secepatnya? Vane tersenyum pahit dan merasakan kehangatan di hatinya terhadap perhatian ketiga wanita tersebut. Bab 640. Orang ini benar-benar langka. Aku khawatir kepadanya tetapi dia sepertinya merasa kalau tidak ada yang terjadi. Sharon mengatupkan mulutnya dan berbaris dalam antrian. Vane, kemarilah juga. Tanya berlari ke belakang Vane lalu mendorongnya saat dia melihat kalau Vane tidak bergabung bersama mereka ke dalam antrian. Tidak apa-apa, kalian lanjutkan dan bermainlah sendiri. Aku merasa kalau ini adalah permainan anak-anak dan itu terlalu kekanak-kanakan. Vane tersenyum pahit dan sedikit tidak berdaya. Hei, apa kau mengatakan kami kekanak-kanakan? Ivene berbalik dan memutar matanya ke arah Vane. Aku tidak peduli. Karena kita sudah ada di sini hari ini, setidaknya kau harus menemani kami dan memainkan semua permainan. Petik 2. Betul sekali. Kami akan membiarkanmu merasakan jadi anak-anak seperti kami selama sehari. Tanya pun langsung berkata. Vane, mendengar nadamu. Mungkinkah kau belum pernah ke taman hiburan? Sharon berpikir dan tidak bisa berpikir tetapi tetap bertanya. Vane tersenyum pahit lalu sedikit meratapi. Iya, aku ingin datang ke tempat ini sejak aku masih kecil. Tapi, keluargaku miskin jadi aku hanya bisa melihat dari luar saat orang lain bermain di dalamnya. Setelah aku dewasa, aku terlalu sibuk dengan pekerjaanku. Aku mulai bekerja sebagai pengirim barang lalu kemudian, aku menjadi seorang tentara. Jadi aku belum pernah ke tempat seperti ini. Bagus sekali. Kau bisa memenuhi penyesalan yang kau alami saat kau masih muda. Kita bisa bermain di setiap permainan setidaknya sekali. Sharon berkata sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, Vane, di mana ayahmu? Mengapa kita belum melihatnya? Kenapa kau tidak menyebut dia? Tanya bertanya dengan rasa ingin tahu setelah dia memikirkannya. Wajah Vane menjadi gelap ketika dia mendengarnya. Dia berkata dengan ekspresi gelap. Anggap saja seolah-olah dia sudah mati. Aku tidak punya ayah. Tanya dan Ivene saling bertatapan lalu mereka berhenti membicarakan masalah tersebut. Mereka bisa melihat kalau Vane tidak hanya marah saat Tanya menyebut ayahnya, Vane juga memiliki kebencian di matanya. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi pada Vane sebelumnya yang menyebabkan dia sangat membenci ayahnya. Ayo giliran kita. Mereka segera mengganti topik pembicaraan saat mereka melihat pintu telah terbuka dan mereka bisa pergi untuk bermain komedi putar. Ketiga wanita cantik itu membawa Vane dan mereka memainkan banyak permainan sebelum mereka masuk ke rumah hantu. Ayo kita pulang, kita bisa pulang sekarang. Tanya tersenyum tipis. Kita telah memainkan semuanya. Iya, kita bisa pulang meski masih terang. Sharon juga berkata sambil tersenyum. Tunggu, bukankah kalian mengatakan kalau kita bisa memainkan semuanya setidaknya sekali? Vane tidak bisa menahan senyum saat melihat situasinya. Dia menunjuk ke rumah hantu di depan mereka. Kalian belum masuk ke situ. Mari Ketia lewati itu. Tidak ada yang menyenangkan di sana, kata Tanya sambil tersenyum. Iya, itu sangat menakutkan bahkan saat kau mendengarkan suaranya dari luar. Itu tidak menyenangkan, ayo pergi. Sharon juga merasa malu. Haha, menurutku kalian berdua terlalu penakut dan kau tidak berani masuk. Vane tertawa. Aku tidak tahu kalian cukup berani bermain roller coaster tapi tidak di rumah hantu. Aku benar-benar ingin bermain, tapi aku datang bersama Tanya setiap kali aku ke sini.
Dia tidak cukup berani untuk memainkan ini dan betapa tidak beraninya aku bermain sendiri. Ivene sangat menantikannya. Bab 641. Apakah kau pernah mencoba ini sebelumnya? Tanya Vane sambil menatap Ivene Drake. Aku selalu ingin mencobanya tapi aku tidak pernah sempat. Kata Ivene dan tersenyum tegas. Kalau begitu ayo kita pergi bersama-sama. Aku penasaran seperti apa dalam sana. Aku cukup yakin bahwa tidak ada hantu di dunia ini. Bahkan jika ada, aku tidak akan takut karena kupikir jika seseorang benar-benar baik, dia akan mampu membunuh iblis manapun yang mungkin datang padanya. Kata Vane acuh tak acuh. Iya, mari kita coba, tapi berjanjilah bahwa kau akan menjaga kami jika terjadi sesuatu. Sharon George menyela. Ini adalah kesempatan langka untuk nongkrong dengan Vane dan dia benar-benar tidak akan melewatkannya demi apapun. Iya, jika kau ada di sini, aku akan benar-benar mencobanya. Tanya juga tertawa dan berkata, aku memang sangat penasaran. Aku dengar bahwa semua hantu sebenarnya adalah manusia yang sedang berdandan. Betapa menakutkannya mereka. Haha, kalau begitu ayo kita masuk. Vane berkomentar dan pergi ke rumah hantu bersama 3 wanita cantik itu. Hampir beberapa langkah ke rumah berhantu, Sharon George mendapati dirinya sangat ketakutan dan mencengkeram lengan Vane erat-erat. Wajahnya tampak seperti menciut dan ekspresinya benar-benar ketakutan. Vane melirik ke sampingnya dan merasa tidak bisa berkata-kata lagi. Sharon George telah menempelkan seluruh tubuhnya erat-erat ke lengannya. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang pria dan adegan ini membuatnya sedikit merasa malu dan tidak nyaman. Dia berpikir, tapi, aku tidak bisa meninggalkannya begitu saja terutama di saat dia sangat ketakutan. Aku tidak bisa begitu saja mendorongnya menjauh. Vane merasa sedikit menyesal. Dia menyesal menyarankan rumah hantu itu. Tindakannya sendirilah yang membawanya ke sini, ke dalam situasi canggung di mana Sharon bisa memanfaatkannya. Hantu berlidah panjang yang menakutkan muncul di sisi Tanya. Tanya sangat ketakutan dan juga menggenggam tangan Vane. Dia menyandarkan kepalanya ke bahunya dan terus berjalan maju dalam langkah-langkah kecil. Vane merasa malu. Dia berpikir, mengapa Tanya memegang tanganku? Tidakkah dia merasa malu? Terlepas dari pemikiran tersebut, menilai dari cengkeraman erat Tanya, dia memang benar-benar ketakutan. Ivene berjalan di belakang Vane tetapi dia juga merasa ketakutan. Faktanya, telapak tangannya mulai berkeringat. Namun, dia ingin mempertahankan citra yang tenang dan mandiri. Dia menolak untuk membungkuk rendah dan berperilaku seperti Tanya dan Sharon yang menempel pada Vane seperti lem. Betapa memalukan, pikir Ivene. Saat pikiran itu terlintas dalam benaknya, sebuah lengan kurus tiba-tiba muncul di belakang Ivene dan menepuk bahunya. Ivene hampir pingsan karena beban lengan seperti kerangka di bahunya yang terbungkus kain compang camping. Arg! Dia memekik. Dalam kepanikan yang menggila, Ivene pun melemparkan dirinya ke punggung Vane dan memeluknya erat-erat. Ia meninggalkan semua pikirannya yang sebelumnya tentang ketenangan dan kemandirian. Dia lalu berteriak, cepat, Vane, cepat, ada hantu di belakang. Vane merasa sangat aneh. Ketiga wanita cantik ini menempel padanya seolah-olah dia adalah harapan terakhir mereka. Baiklah, jika memang begitu, sebaiknya kita cepat keluar. Vane merasakan hawa panas menjalar ke arahnya dengan rasa malu dan buru-buru keluar dari rumah hantu itu. Akhirnya rombongan itu pun berhasil keluar dari rumah hantu dengan selamat. Ketiga wanita itu masih menempel dan mencengkeram Vane dengan mata tertutup rapat. Apakah kita sudah keluar? Apakah kita sudah meninggalkan rumah hantunya? Tanya dengan gemetar menambahkan, astaga, itu sangat menakutkan. Aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Bab 642. Sangat menakutkan. Aku juga tidak akan pernah kembali ke sini. Aku sangat menyesal melakukannya. Tidak jelas apakah Sharon benar-benar ketakutan atau dia masih berpura-pura, tetapi tubuhnya bahkan lebih melekat pada Vane. Vane merasa terlalu malu untuk melihatnya. Wow, apakah aku bisa mempercayainya? 3 wanita memeluk satu pria. Astaga, aku sangat cemburu. Mereka semua menempel erat padanya dan mereka semua memiliki tubuh yang sangat indah. Ya Tuhan, pria itu benar-benar sangat beruntung. Betapa aku berharap pria itu adalah aku. Bagaimana mungkin aku tidak kepikiran soal membawa beberapa wanita cantik ke rumah hantu?
Oh tunggu, kurasa aku tidak punya kenalan wanita yang cantik. Kerumunan di sekitar mereka mulai berkomentar ketika mengamati kelompok itu. Ya Tuhan, bukankah wanita itu nona muda kedua dari keluarga Drake? Oh, dia memeluk pria itu begitu erat. Petik 2. Hei, wanita itu mirip dengan Yvonne Drake. Bukankah yang satunya lagi adalah Sharon George? Astaga, pemandangan yang luar biasa. Aku sangat cemburu. Seorang pria mengenali ketiga wanita itu dan berseru kegirangan. Klik. Beberapa penonton wanita telah mengeluarkan perangkat seluler mereka dan diam-diam mengambil foto kelompok tersebut. Jika foto-foto ini diedarkan, itu benar-benar akan menjadi viral. Bagaimanapun juga, adalah pemandangan langka untuk melihat tiga wanita dari keluarga paling terkemuka di Provinsi Tengah sedang berpegangan pada seorang pria. Ahem, kita sudah aman. Sekarang Vane terlihat sangat canggung karena ada begitu banyak penonton yang mengelilingi mereka. Dia merasa bahwa merangkak kembali ke rumah hantu akan menjadi pilihan yang lebih baik. Ketiga wanita itu membuka mata mereka dan melihat bagaimana penonton menilai dan menatap mereka. Mereka secara sadar langsung melepaskan diri dari Vane dan wajah mereka berubah menjadi semerah tomat. Sudah kubilang jangan lakukan itu sangat menakutkan. Tanya menatap Vane dengan malu-malu. Ya Tuhan, pikirnya. Dia tidak percaya bahwa dia baru saja memegang tangan Vane di hadapan semua orang-orang ini. Itu benar-benar membuat hubungan mereka tampak mencurigakan. Ya, itu sangat menakutkan. Sharon merasa takut tapi juga sangat bersemangat. Dia tidak berpikir akan sangat beruntung berada di dekat Vane. Betapa sialnya diriku, aku dimanfaatkan, pikir Vane. Mereka berempat pun bersiap untuk pergi. Vane sedang berkendara melewati terminal bus umum. Tiba-tiba, dia memperhatikan sesuatu dan berkata, "Tidak, itu tidak mungkin." Ya Tuhan, bukankah itu kau dalam iklan tersebut? Oh, kau begitu teliti sampai ingin memasang iklan di stasiun bus. Yvonne tersenyum pahit. Apalagi yang bisa kulakukan? Aku hanya ingin membuat istriku bahagia. Vane merasa lucu di dalam hatinya. Pengiklan itu pasti si idiot Ivan Taylor yang ingin menggambarkannya sebagai lelucon dan ingin melihatnya meninggal pada hari ulang tahun Selena. Sayang sekali bagi mereka, rencana mereka akan gagal. Bab 643. Pada saat itu juga, ketiga pria anggota Green Sky Hall hari itu telah kembali ke Green Sky Hall setelah mengirim pria yang berpura-pura buta ke rumah sakit dan telah menemukan seseorang untuk merawatnya. Saat mereka memasuki halaman, salah satu dari mereka menoleh ke salah satu anggota kelompok yang lebih kurus dan berkata, "Monkey, bajingan itu berkata dia akan datang besok. Menurutmu dia akan benar-benar muncul? Dia hanya seorang pengawal, tapi dia pasti memiliki beberapa keterampilan untuk menjadi pengawal keluarga Drake. Aku pikir kita tidak bisa meremehkannya." Orang lain melihat ke arah Monkey dan berkata, "Saudara Monkey, nama bajingan itu adalah Vane. Dia adalah menantu laki-laki yang tinggal di keluarga Taylor. Kau pasti tidak boleh meremehkannya. Dulu, dia benar-benar menyelamatkan Dewi Perang. Untuk terhubung dengan legenda lama seperti Dewi Perang, menurutku." Petik 2. Monkey menyela dengan ketakutan dalam suaranya, "Baiklah. Sekarang aku tidak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa kulakukan adalah berterus terang padanya dan melihat apa yang akan dia putuskan untuk dilakukan. Ya, kali ini kita benar-benar harus memperlakukannya dengan jujur dan memberinya foto jika dia membutuhkannya." Dua orang lainnya dalam kelompok itu mengangguk setuju dan mereka bertiga terus berjalan masuk. "Oh, Monkey, kalian sudah kembali. Bagaimana perburuannya hari ini? Apakah kalian banyak mengambil foto? Hehehe, aku bisa menjualnya dengan harga yang tinggi." Mousak berseru dengan gembira, dia adalah manajernya. Ekspresi Monkey menjadi muram, "Sebenarnya kami mendapatkan gambar yang bagus. Ada banyak sekali wanita muda di taman hiburan dengan rok pendek hari ini. Sayangnya, saat kami sedang berkemas dan bersiap untuk pergi, kami bertemu Tanya dan Yvonne Drake yang usil." Ekspresi pria berkumis itu juga tenggelam saat mendengar nama Tanya. Dia sudah bisa menebak apa yang harus diikuti dalam percakapannya. Kalian benar-benar bertemu dengan mereka. Oh, Tanya ini benar-benar pejuang keadilan. Dia memikirkan tentang apa yang dia katakan dan menambahkan, "Oh, jangan beritahu aku bahwa dia membawa sejumlah pengawal.
Tapi, aku sudah mengatakan kepada kalian untuk menyamar sebagai orang buta. Kamera juga tersembunyi dengan baik. Teknologi canggih seperti itu, mungkinkah dia bisa melihat aktingmu? Hah, kami juga berpikir bahwa mereka akan bisa melakukannya, tetapi mereka benar-benar melihat kami. Ben terbaring di rumah sakit dengan kakinya yang patah. Dokter bilang dia harus mengamputasi kakinya besok. Monkey menarik nafas dalam-dalam dan berkata, sial, mereka hanya memiliki satu pengawal itu terlalu hebat. Tidak apa-apa, sekarang sudah berakhir. Kalian dapat melanjutkan apapun yang kalian lakukan di lain waktu. Mousak tahu untuk tidak main-main dengan keluarga Drake. Dia lalu berkata, untungnya kami tidak mempermasalahkannya. Selain biaya pengobatan Ben, dia juga sudah bekerja keras jadi aku akan memberinya 500.000. Dengan cara ini dia bisa pensiun dengan damai di rumah. Yang mengejutkan, Monkey tersenyum pahit dan berkata, kami juga ingin menahan situasinya. Kami bahkan merusak mereka yang ada di dalam kartu memori dan juga dipukuli olehnya. Yang tidak kami perkirakan adalah pihak lain tidak ingin memberikan apa yang terjadi hari ini lepas begitu saja. Apa? Mousak tampak marah. Dia berkata, sial. Apakah kalian tidak memberi tahu mereka bahwa kalian adalah orang-orang Green Sky Hall? Apakah kalian tidak bilang bahwa Green Sky Hall adalah kekuatan yang harus diperhitungkan yang dimiliki oleh Kingston Hall? Bagaimana mungkin aku tidak mengatakannya? Aku pikir mereka akan melepaskannya begitu mendengarnya. Tanpa diduga, mereka malah menekan lebih jauh setelah mendengarnya. Keluh Monkey yang merasa frustasi dan tidak berdaya. Bagaimanapun juga, kepala Green Sky Hall di masa lalu pernah mengatakan bahwa mereka harus menjaga hubungan baik dengan keluarga bangsawan lainnya dan menjaga perdamaian di antara mereka. Tentu saja, dalam situasi normal, keluarga bangsawan lainnya akan takut pada keluarga kuat yang hidup di jalan yang tidak biasa dan biasanya tidak akan keluar jalur. Tanya Drake benar-benar punya nyali. Apakah dia pikir dia adalah penjelmaan keadilan? Apakah dia mencoba memulai pertarungan antara keluarga Drake dan Green Sky Hall? Apakah dia tidak takut pada Kingston Hall yang mendukung kita? Mousak mendidih karena amarahnya. Tidak, itu bukan karena dia. Tanya sedikit takut dan tidak ingin menyinggung perasaan kami. Monkey terkekeh dan berkata, itu adalah pengawalnya. Jika bukan karena dia, kami tidak akan berakhir dalam situasi seperti ini. Bab 644. Mousak tampak tercengang. Dia berkata, apa? Maksudmu, bukan tanya Drake yang ingin mempermasalahkannya, tetapi sebenarnya pengawalnya yang ingin mengejar kebenaran. Bagaimana bisa tanya menyetujuinya? Dia pikir dia siapa bisa mengejar masalah ini lebih jauh. Ya benar, aku tidak tahu apa maksud si bajingan itu. Dia bahkan berkata dia ingin datang dan menemui kita besok dan itu adalah masalah pribadinya, jadi dia akan muncul sendirian. Monkey merasa bahwa ini tidak mungkin benar-benar terjadi. Aku tidak tahu apakah dia hanya berkata omong kosong tetapi bajingan ini tidak boleh diganggu. Dia adalah menantu yang tinggal di keluarga Taylor. Itu dia. Mousak mendengarnya dan wajahnya semakin muram. Aku tidak akan khawatir sama sekali jika itu hanya pengawal acak lainnya. Tapi sekarang aku mendengar pelakunya adalah pria pemarah itu, kupikir kita mungkin menemukan diri kita dalam masalah. Pria pemarah. Apa maksudmu? Maksudmu, dia biasanya bangun dengan suasana hati yang tidak baik. Monkey bertanya dengan ekspresi cemberut. Mousak mengangguk. Aku tidak punya banyak bukti, tapi kami pikir mundurnya para dewa naga dari Provinsi Tengah ada hubungannya dengan pria yang bernama Vane ini. Tidak mungkin, para dewa naga begitu hebat. Bagaimana bisa mereka takut padanya? Monkey menggelengkan kepalanya karena merasa tidak percaya. Itu tidak mungkin. Dia hanya satu orang. Bagaimana bisa dia memiliki kekuatan atau kemampuan itu? Aku dengar Dewa Naga pergi begitu cepat sehingga mereka meninggalkan semua aset dan kekayaan mereka. Mereka terburu-buru sehingga tidak mau repot-repot menjualnya. Yang lebih penting lagi, ada seorang pria misterius dengan kekuatan besar yang membunuh banyak anggota klan mereka dalam satu malam. Bahkan petarung terbaik dari para Dewa Naga, para masternya pun terbunuh. Bos Harvey tidak punya pilihan selain melarikan diri. Monkey tiba-tiba teringat sesuatu dan berseru, ya Tuhan, Saudara Mousak, menurutmu apakah Vane membunuh semua master itu? Bagaimana mungkin? Mousak tersenyum dengan ekspresi acuh tak acuh.
Kudengar bajingan ini hanya seorang komandan. Keterampilan bertarungnya memang bisa cukup bagus, tapi tidak sekuat itu. Seperti yang dikatakan master kita, bajingan ini memiliki hubungan yang baik dengan Raja Perang dan Dewa Perang. Dia kemungkinan besar mendapat bantuan. Mousak berhenti sejenak sebelum melanjutkan, 2 hari yang lalu, Master baru saja memberitahuku tentang bajingan itu. Kesimpulannya adalah kita tidak memiliki bukti apapun, tetapi kita benar-benar tidak ingin menyinggung atau memprovokasinya. Pada saat ini, Monkey terlihat khawatir dan berkata, sekarang sepertinya kita tidak mencari-cari kesalahannya tetapi dia datang untuk mencari masalah dengan kita. Mem, ayo kita pergi. Aku akan membawamu ke Master. Kau perlu memberitahu dia semua yang telah terjadi secara detail. Master adalah orang yang cerdas dan akan tahu bagaimana kita bisa mengatasi masalah ini. Mousak mengangguk dan membawa Monkey masuk. Saat ini, Vane, Tanya, dan para wanita telah kembali ke rumah keluarga Drake. Saat Vane menyalakan mobilnya dan bersiap untuk pulang setelah seharian bekerja, dia dihentikan oleh seorang pria yang bergegas mendekat entah dari mana. Dia melihat bahwa itu adalah Tiger. Tiger, mengapa kau mencariku? Vane membeku saat melihat ekspresi pucat dan gugup Tiger. Tiger masuk ke dalam mobil dan berkata dengan tergesa-gesa, kakak, aku tidak tahu apa yang bisa kulakukan lagi dan aku harus datang dan mencari bantuanmu. Ada apa? Pelan-pelan dan beritahu aku. Vane menghentikan mobilnya dan bertanya pada Tiger. Ah, bukankah kau memberi kami sejumlah uang? Aku dan istriku membeli rumah dan kami membuka restoran dengan sisa uangnya. Aku rasa makanan kami sangat enak karena bisnis menjadi semakin baik setelah kami membuka restoran, kata Tiger setelah meneguk. Bab 645. Vane membeku dan bertanya, bukankah itu bagus? Mengapa kau terlihat sangat cemas dan khawatir? Apakah kau menyinggung seseorang? Tiger mengangguk dan berkata, restoran di sebelah kami mengalami bisnis yang sangat buruk dan mereka mulai menyalahkan kami. Mereka mengklaim bahwa kami merampok bisnisnya dan membuat beberapa gangster mengacaukan tempat kami. Gangster ini datang setiap hari dan masing-masing akan mengambil meja dan memesan sepiring kacang. Mereka lalu duduk di sana sepanjang hari. Karena itu, kami tidak dapat menjalankan bisnis kami. Benar-benar manusia rendahan. Orang-orang ini benar-benar pengganggu. Vane mengepalkan tinjunya dan menjadi sangat marah. Dia tidak percaya bahwa pemilik restoran di sebelahnya begitu tidak tahu malu. Dia memikirkan situasinya dan bertanya, jadi, apakah bisnis di restoran sebelah menjadi lebih baik? Apanya yang lebih baik? Ada restoran besar lainnya di jalan. Mereka tidak berani menyinggungnya sehingga mereka melampiaskan amarahnya kepadaku. Makanan restorannya sangat buruk jadi dia menyalahkanku karena mengambil bisnisnya. Tapi karena aku tidak punya masalah, tokonya tidak berkembang dari yang sebelumnya. Tiger semakin marah dan berkata tanpa daya, aku benar-benar bingung. Ketika mereka pertama kali mulai melakukan ini, kami berpikir untuk menahannya. Bagaimana kami tahu bahwa mereka benar-benar datang setiap hari dan melakukan hal tersebut? Bagaimana dengan hari ini? Vane bertanya setelah hening beberapa saat. Tiger berkata, mereka masih duduk di sana. Aku dulu bisa melakukannya dengan baik di malam hari, tetapi semua pelangganku ketakutan. Para gangster meminta $100.000, biaya perlindungan, lalu mereka akan meninggalkan kami. Jika tidak, mereka akan terus begini. Oke, di mana restoranmu? Ayo kita pergi. Vane menyalakan mobil dan langsung menuju restoran. Tidak lama kemudian mereka tiba. Vane menghentikan mobilnya tepat di tepi jalan. Di sini. Tiger keluar dari mobil dan menunjuk ke restorannya. Dia membawa Vane ke dalam restoran. Saat Vane mendekati pintu, dia bisa mendengar suara tawa dari dalam. Haha, bagaimana menurutmu, gadis cantik? Hari ini aku menemukan rambut di kacang. Kami sudah makan banyak kacang. Bagaimana jika kami sakit perut karena ini? Salah satu pria berambut cepak tertawa terbahak-bahak. Dia duduk dengan satu kaki di atas bangku. Dia mengulum tusuk gigi dan tertawa dengan sikap santai. Maafkan aku. Aku akan mengambil porsi yang baru untukmu. Kau tidak perlu membayar untuk yang ini. Istri Tiger kehilangan kata-kata. Dia hanya bisa tersenyum dan menjawab dengan sopan. Sialan. Pria itu membanting sumpit ke atas meja.
Logikamu sangat istimewa. Aku makan makanan tidak higienis milikmu dan kau menawarkan porsi baru untukku. Memangnya makanan ini berapa harganya? Sesuatu yang harganya $10. Kau ingin memberiku porsi yang baru. Apa menurutmu aku tidak punya uang $10? Lalu apa yang kau inginkan dariku? Kalian sudah menempati lebih dari 10 meja dan aku sudah menawarkannya kepadamu secara gratis. Istri Tiger sudah terlihat sangat bingung. Tiger berkata bahwa dia perlu keluar untuk mencari solusi, tetapi dia bahkan belum kembali juga. Dia ditinggalkan sendirian dengan dua pelayan ketakutan yang meringkuk di sudut restoran. Pada saat ini, dia sudah benar-benar ketakutan. Apa yang kami inginkan? Ah, karena suamimu tidak ada di sini dan kau cukup cantik, mengapa kau tidak pergi ke toilet dan bermain denganku? Pria dengan potongan rambut cepak itu lalu berdiri. Dia mendekati istri Tiger dan memukulnya. Bersambung.